Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan, mengedukasi, menyosialisasikan, bahkan menginspirasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada. Berbicara tentang tema kita pada hari ini, tema yang bikin rileks. Karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang lagi musim libur panjang yang bertepatan dengan perayaan Natal, Tahun Baru, yang Jambi, banyak masyarakat Jambi bepergian untuk sekedar berwisata, healing, baik di luar provinsi ataupun di dalam provinsi. Banyak juga tamu-tamu yang datang dari provinsi lain ke provinsi Jambi untuk sekedar berlibur. Hari ini akan kita bahas melalui tema potensi wisata Jambi. Telah hadir narasumber kita di studio dan juga di video conference yang akan kita sapa satu persatu. Kita sapa yang di studio terlebih dahulu. Ini yang tidak asing lagi untuk para pegiat wisata, untuk tokoh-tokoh wisata yang ada di Provinsi Jambi. Ini Bang Amril SIP, pegiat wisata Jambi. Selamat siang Bang. Selamat siang Mbak Cynthia. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak liburan Bang? Kita justru harus menyiapkan orang-orang berliburan nih Mbak. Baik, jadi kita memfasilitasi dulu ya. Betul. Nanti orang udah selesai liburan, baru Abang berwisata. Baru giliran kita ya Mbak ya. Tapi itu pun survei ya Bang? Insya Allah. Survei, sekaligus membenahi wisata-wisata yang ada di Jambi. Dan kita sapa juga yang hadir melalui video conference. Wah, ini salah satu sahabat saya juga. Wah, ini ada Bang Dodi Kusapriyadi SPD MPD, pengelola Varenza Garden Jangkat Kabupaten Merangin. Selamat siang Bang Dodi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, tadi kirain Abang datang ke studio TVRI Jambi loh. Tapi belum bisa ya Bang, karena rame ya di sana ya? Pertama itu, yang kedua lonjakan pengunjung akhir-akhir ini, apalagi tahun baru, kan banyak yang memang pihak dari kami itu nggak bisa mengatur waktu seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik. Keluar. Tahun Siap. ini bagaimana kita menarik pengunjung untuk datang ke kita, gitu. Siap, tidak apa-apa, mungkin lain kesempatan, lain waktu bisa hadir langsung ke studio TVRI Jambi ya Bang Dodi ya. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita sapa terlebih dahulu juga sebelum kita memulai diskusi kita. Ada Bang Gembol nih, Muammar Afdal, Komunitas Wisata Arung Jeram. Selamat siang Bang. Siang Kak. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sama ya, tidak bisa ke studio TVRI Jambi langsung karena ramai Bang peminat di sana. Iya Kak. Iya, mohon maaf ini tidak bisa langsung datang ke TVRI karena di sini lagi ramai juga peminat mau datang main arung jeram di sini, sudah pada pesan-pesan hari. Baik, udah full book ya. Ini kalau Cynthia pesan berarti udah nggak dapat tempat dong? Masih bisa Kak. Masih bisa. Masih bisa selap-selip ya. Baiklah, terima kasih Bang Muammar Afdal, Bang Dodi yang sudah bergabung melalui video conference. Mungkin kita ke Bang Amril terlebih dahulu. Ya. Bang, ini kalau kita berbicara tentang wisata Jambi, boleh dikatakan Provinsi Jambi ini belum terkenal sebagai daerah yang memang menjadi tempat tujuan wisata. Betul. Bukannya kita tidak ada tempat wisata, tapi belum seterkenal katakanlah Malang, Jogja, dan daerah-daerah Jawa lainnya. Kalau Abang sendiri melihat potensi wisata yang ada di Jambi seperti apa Bang Amril? Saya mungkin begini Pak, bicara awalnya Jambi ini memang sesuatu yang spesial. Banyak orang berwisata tahunya kan mungkin kalau kita awam, saya dulunya juga begitu. Tempat wisata tuh cuma tahunya pergi ke tempat jalan, terus kita main-main, menikmati di tempat alam itu saja, terus pulang. Nah, itulah tempat wisata. Padahal wisata itu kan kategorinya banyak sekali. Ya. Wisata itu sangat banyak sekali, apalagi dengan perkembangan zaman ini. Kalau dulu kita contoh kuliner saja, kita mau ke sana ke apa namanya misalnya ke daerah Tanjung Jabung misalnya. Nah di sana kita mau ke apa namanya hutan mangrove ya Pangkal Babu. Nah di sana kita tidak hanya menikmati hutan mangrove dengan panorama alam yang indah saja, tapi ada kulinernya di situ. Nah sekarang kuliner itu tadi sudah meningkat lagi Pak. Jadi di industri pariwisata itu ada namanya gastronomi sekarang. Saya dulu awalnya gastronomi ini apa ya? Apakah bicara masalah bulan bintang? Ternyata enggak. Jadi kalau bicara gastronomi itu bicara makanan misalnya nih. Jadi makanan A ini terbuat dari apa, bagaimana proses membuatnya, materi atau bahan-bahannya seperti apa. Jadi wisatawan itu diajak bereksperience, berpengalaman, mempunyai pengalaman untuk membuat makanan-makanan yang
yang tradisional ya di lokasi itu. Terus Jambi ini, Pak. Jambi ini spesifik. Dia berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Kalau saya nyebutnya itu pesona di jantung Sumatera. Kalau kami dulu di Badan Promosi Pariwisata Daerah Jambi nyebutnya itu Welcome to Jambi Adventure and Culture Paradise. Kenapa begitu? Karena Jambi punya 4 taman nasional, Mbak. Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Berbak 9, Taman Nasional Bukit 12, dan Taman Nasional Bukit 30. Belum kita bicara Hutan Harapan yang dibantu pure 100% oleh Kerajaan Inggris itu. Nah, artinya wisata-wisata atau destinasi wisata kita tuh justru berada di lokasi-lokasi Taman Nasional. Kita tidak bisa membangun jalan aspal di tengah Taman Nasional kan, tapi kita bisa memanfaatkan potensi wisata itu untuk menjadi daerah tujuan wisata. Makanya Jambi ini betul sebenarnya di dokumen RPJMD-nya provinsi, Jambi ini memang ekoturism. Yang ujung-ujungnya adalah Jambi ini adalah tujuan wisatanya minat khusus, jadi special interest tourism. Kalau kita mau bicara MICE, meeting, incentive, convention, exhibition, untuk kota Jambi mungkin bisa. Untuk kota Jambi. Nah, misalnya untuk dukungan support kita ke Candi Muara Jambi. Nah, alhamdulillah Candi sekarang kan sudah luar biasa ya Mbak Cynthia ya, perkembangannya sejak dibantu oleh pusat ini hampir 1T saya dengar-dengar itu ya dari pemerintah. Nah, kita juga harus siap. Artinya para penggiat, para pengelola, para travel agent, stakeholder pariwisata lah intinya juga harus siap. Tidak hanya pemerintah saja saya kira. Makanya saya menghimbau rekan-rekan, teman-teman yang peduli dengan pariwisata Jambi. Karena pariwisata ini industri yang tidak pernah mati, Mbak. Sampai kapanpun orang tetap butuh namanya healing ya kalau bahasa anak muda sekarang. Mungkin gitu awalnya. Stress release ya, Pak. Iya, betul. Ini yang sudah bekerja di kota, ya capek dengan hiruk pikuk kota, pengennya betul. healing gitu. Iya, pengennya healing karena anak sekarang ya. Terima kasih Bang April. Coba kita dengar dari pengelola dan juga pegiat lah wisata dari komunitas wisata juga. Kalau dari Bang Dodi melihat potensi yang ada di Jambi sebenarnya seperti apa sih? Apalagi Bang Dodi ini di Jangkat Merangin ini kalau Cynthia bilang hidden game-nya Jambi yang tidak semua orang tahu dan belum tersiar kabarnya ke penjuru kancah nasional atau bahkan internasional. Seperti apa Bang Dodi? Kita lihat terkait dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Merangin, khususnya di Jangkat, ini adalah surga yang tersembunyi per hari ini. Cuman per hari ini juga bisa kita katakan bahwa surga ini baru nampak dilihat oleh dunia luar. Mungkin dengan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, yang mungkin kawan-kawan ini bisa lihat di media-media sosial untuk bisa lebih mudah mengakses informasi terkait dengan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Merangin, khususnya di Jangkat. Nah, dalam hal ini juga potensi ini membawa keberkahan bagi penduduk lokal. Kenapa? Salah satunya adalah mungkin potensi makanan, terus juga ciri khas dari daerah ini terangkat dengan adanya pariwisata. Tentu dalam hal ini kami sebagai pengelola merasa bersyukur sekali gitu, dengan adanya dunia teknologi yang ada saat ini. Karena kita lihat bahwa teknologi ini mempengaruhi lebih kurang sekitar 60% informasi itu daripada media sosial. Media sosial kan banyak seperti Facebook, IG, TikTok, dan website dan sebagainya macamnya. Maka wisatawan luar itu mudah untuk mengakses terkait dengan potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok negeri. Nah, terkait dengan potensi Jangkat, salah satunya Pareza Garden, kami melihat bahwa Pareza Garden merupakan sebuah investasi lokal yang per hari ini bisa dikatakan bermimpi untuk mencapai dunia. Dalam arti potensi ini kita kembangkan dengan baik yang dilakukan oleh investor lokal. Nah, dalam ini pertanyaan kita adalah kenapa investor lokal yang bergerak per hari? Tentu dalam hal ini kita berkaca dengan perkembangan dan pengolahan potensi-potensi yang ada selama ini. Kenapa? Kenapa harus investor lokal yang maju? Pertama adalah mereka tahu dengan daerahnya. Yang kedua, mereka tahu dengan potensinya.
Nah, yang ketiga yang kalah pentingnya adalah bagaimana mempromosikan potensi ini bisa diakses oleh orang banyak. Gitu. Terus juga dalam pengembangan wisata ini ada 2 tugas yang harus dilakukan. Tugas yang pertama yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, dalam hal ini kan di Merangin kita lihat bahwa banyak potensi-potensi yang dikelola pemerintah dalam tanda kutip. Gitu. Kenapa? Tentu dalam hal ini PR itu yang harus kita ke depan bagi kita bagaimana menggait dan juga mengolah manajemen potensi wisata ini bisa berkembang dengan baik. Kita belajar dari Sumatera Barat. Sumatera Barat kenapa potensi wisatanya itu maju? Mereka itu pengolahannya diberikan ke pihak ketiga. Nah, ini yang coba kita adopsi di wilayah Jangkat khususnya di Paradisa Garden. Bagaimana investor lokal ini diberikan pintu seluas-luasnya untuk melakukan terobosan dalam melakukan pengolahan potensi wisata. Nah, kami sudah melakukannya di Paradisa Garden. Nah, pemerintah harus lakukan ini. Gitu. Bagaimana pemerintah itu bisa melihat apa yang belum dilakukan. Contoh mungkin dari segi legalitas, apa yang Paradisa Garden belum ajukan. Inilah hadirnya pemerintah. Nah, dalam yang kedua itu bagaimana investor. Dalam investor ini kita juga berbicara investor itu ada investor lokal dan ada juga investor luar. Nah, terkadang pemerintah daerah ini lebih mementingkan investor dari luar. Mohon maaf gitu. Kenapa? Saya harus berbicara ini. Mereka lebih banyak menggandeng investor luar untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Merangin. Kenapa enggak diberikan kesempatan sedikit saja bagi investor lokal ini untuk bergerak sedemikian rupa? Diberikanlah kelayakan yang baik gitu. Terkadang saya merasakan sendiri gitu. Apa yang kita lakukan itu kadang kurang dihargai oleh pihak pemerintah. Baik. Kenapa? Itu pertanyaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ke depan harapan saya terkait dengan bagaimana kerjasama ini bisa dilakukan dengan baik, ayo dong pemerintah, diundanglah pihak investor lokal ini untuk duduk bersama. Diberikan kebebasan mereka, apa yang mereka butuhkan, panggung seperti apa yang mereka berikan kepada kita. Dan ini yang harus kita berikan. Salah satu contoh mungkin. Kita lihat bahwa potensi Merangin ini luar biasa. Ya. Tapi yang berkembang hanya sedikit. Gitu. Baik. Mudah-mudahan itu berikan hati sebenarnya. Tapi ini harus diungkapkan supaya pemerintah itu melek. Melihat bahwa investor lokal sudah bisa menembus pasarnya dunia. Gitu. Siap. Gitu. Baik. Bang Dodi, ini luar biasa bahwa kita sama-sama sepakat bahwa potensi, apalagi alam ya Bang yang dimiliki oleh Jangkat di Kabupaten Merangin ini luar biasa. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk sama-sama mengembangkan potensi yang ada ini. Nanti akan kita bahas kembali Bang Dodi. Kita kembali menyapa Bang Gembol, Bang Muammar Afdal. Bang, kalau Abang melihat seperti apa Bang? Potensi wisata yang ada di Jambi, mampukah kita bersaing? Tadi kalau Bang Dodi sempat menyinggung sedikit, Sumatera Barat itu terkenal dengan sebagai tujuan wisata gitu. Untuk Jambi kita punya potensi yang apakah bisa seperti itu dan bisa akhirnya dikenal sebagai kota tujuan wisata. Silakan Bang Afdal. Baik. Kalau saya di sini kurang lebih itu sepakat dengan yang dibicarakan oleh Bang Dodi. Kalau dibilang mampu atau tidak mampu, itu tergantung keinginan kita lagi. Kalau kita merasa ini indah dengan daerah lain jauh saya rasa karena memang daerah Jangkat ini memang disupport oleh alam-alam dan sungai-sungai yang ada di desa sini sangat jernih. Pada dasarnya yang saya ingin itu masalah sungai karena saya bermain di arus sungai kan. Untuk kita Jambi, sungai kita ini kan udah mulai banyak nih yang tercemar segala macam oleh peti, oleh penambang segala macam. Nah, saya pingin dari peran pemerintah itu yang harus dilakukan memang harus ditangani segera untuk penanganan masalah
sungai. Di daerah kita Jambi ini sudah termasuk sungai jernih itu yang langka. Paling untuk di Kerinci, Jangkat, dan Sarawangun yang masih ada sungai yang jernih. Nah, harapan terbesar saya itu para pemerintah bisa untuk mengatasin ataupun melestarikan sungai yang ada di Provinsi Jambi ini. Gitu, Kak. Baik, jadi sebenarnya sungai-sungai di Provinsi Jambi ini harusnya bisa potensial, Ya, insya tetapi Allah. ada beberapa tantangan ya Bang Gembol ya. Ada mungkin sudah Ya, kan? tercemar dan sebagainya. Baik, tapi Bang Gembol sebagai pegiat ataupun pegiat wisata ini optimis tidak bahwa kita bisa meningkatkan ataupun mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki ini, Bang? Harus tetap optimis, Kak. Karena provinsi lain bisa, kenapa kita tidak gitu kan? Siap, luar biasa. Nanti akan kita bahas kembali beberapa catatan-catatan Cynthia, Bang. Yeah. Tadi sudah disampaikan oleh para Yeah. pegiat wisata bahwa potensi yang kita miliki ini luar biasa. Kita Yeah, sepakat. kita Bang Amril sepakat. juga sudah sampaikan kita punya banyak sekali potensi yang bahkan tidak dimiliki oleh provinsi lain. Betul. Tapi tantangan yang kita miliki juga berbeda nih, Bang, sama Yeah. provinsi lain. Kalau Cynthia ini sebagai orang awam, bukan orang wisata gitu. Ketika Cynthia ingin berwisata, katakanlah ke Sumbar, itu jaraknya deket-deket, Bang. Yeah. Cynthia mau ke sini deket, beralih ke wisata lain deket. Tapi yang terjadi di Jambi, katakanlah Cynthia ingin ke Jangkat 9 jam hingga 10 jam. Dan Cynthia mau ke tempat lain lagi, katakanlah ke Kerinci, butuh 5 jam lagi dan sebagainya. Ini aksesibilitas. Aksesibilitas. Tantangan-tantangan seperti ini seperti apa kalau Abang lihat? Tadi terima kasih. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman ini, dengan Bang Dodi, dengan Bang Gembol. Saya terjun langsung ke lapangan, datangi beliau, Parenza Garden juga. Memang tantangannya kuncinya pertama komunikasi. Komunikasi antara kita di tingkat desa ya. Karena dengan pemerintahan ini seperti ada jurangnya. Sebenarnya kan enggak, cuman makanya mungkin pola-pola komunikasinya yang memang harus dibenahi ya, harus dibenahi. Karena kalau informasi tidak tersampaikan dengan benar atau dengan baik ke pemerintah, tentu akan banyak asumsi, ini begini. Padahal kan tidak. Apa yang disampaikan oleh Bang Dodi tadi kan sangat benar sekali sebenarnya. Memang kita untuk menuju sempurna itu kan susah ya, tapi kita harus menuju ke arah yang lebih baik seterusnya. Berproses ya, Bang. Berproses, by proses itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Cynthia tadi, memang kalau kita bicara dengan Sumbar punya kelebihan tersendiri karena aksesibilitas dia sudah, ya kita harus akui jujur dengan baik. Kemarin saya ketemu waktu saya di Kerinci, jadi saya digeruduk nih oleh adik-adik guide pemandu wisata di Kerinci, yang mereka nggak tahu, saya sebenarnya nggak ngasih tahu saya ke situ, cuma ada 2 orang yang tahu malamnya datang. Oke, lihat Sumbar Pak, lihat Sumbar Om, manggilnya Om-oman gitu kan, manggil Sumbar begini, Alahan Panjang. Sekarang saja Alahan Panjang sudah bangun nih jalan yang dari Alahan Panjang langsung menuju ke yang pantai itu, pesisir selatan itu, jalan baru. Kita harus akui bahwa untuk infrastruktur aksesibilitas pariwisata mereka lebih unggul karena kita memang memulainya lebih dulu Sumatera Barat. Tapi kita punya keunggulan lain. Kita tidak hanya jual alam, kita tidak hanya jual pemandangan, tapi kita jual juga atraksi. Atraksi apa? Budaya kita yang luar biasa banyak, kuliner kita, kearifan lokal kita. Nah, ini bisa dijadikan semacam paket-paket wisata. Jadi orang tidak hanya ke Kerinci naik gunung atau ke Parenza, tidak hanya ke Parenza. Nah, khusus Jangkat tadi, Mbak Cynthia, saya sudah beberapa kali dan terus komunikasi hampir tiap hari kami diskusi dengan kawan-kawan di Jangkat khususnya. Saya punya mimpi menjadikan Jangkat ini sebuah kawasan destinasi wisata baru khususnya di Kabupaten Merangin. Kenapa begitu, Mbak? Karena ini juga bagian dari Geopark Merangin Jambi. Yes. Bagian dari Geopark Merangin Jambi. Karena apa? Kita bersama Pak Gubernur, bersama pemerintah dan juga didukung oleh masyarakat, alhamdulillah Geopark Merangin ini kan sudah ditetapkan menjadi UGGP, UNESCO Global Geopark. Nah, UNESCO juga punya tugas untuk mengevaluasi dan evaluasinya akan dilaksanakan di insya Allah bulan Mei. Nah, kemarin kami dengan Pak GM Geopark, Pak Agus, kemudian ada stafnya Pak Eko, Ibu Misna, kami diskusi bahwa tolong tarik ini ke daerah Jangkat, daerah Renah Alai, Serampas. Ini kan jadi kawasan masyarakat hukum adat Serampas.
Orang nggak tahu dulu, saya aja nggak tahu dulu Bu Jangkat. Kecil-kecil dulu orang tua saya tahu ceritanya adalah serampas, serampeh gitu kan. Tapi ternyata di situ ada masyarakat hukum adat yang memang ini budaya lokal yang memang harus yang luar biasa isinya Bu. Saya memang nggak hafal, saya baru tahu kulit-kulitnya saja. Ini potensi yang luar biasa. Makanya saya juga sangat berterima kasih dengan Pak Satya ya, yang di Parenza Garden, beliau berinvestasi seperti dikatakan. Investor lokal ya Pak? Ya, investor lokal. Investor lokal. Mungkin banyak Pak Satya yang lain di Jangkat yang ingin berinvestasi. Yang awalnya dulu mungkin Pak Satya cerita sama saya Pak agak mungkin bukan dilecehkan ya, kayak diejek tanda petik ya, apa yang bangun tempat pariwisata begini begitu. Tapi alhamdulillah saya selalu pantau Pak, 10 hari terakhir ini sampai dengan tahun baru nanti itu full booking. Masya Allah. Sampai villa yang dibuat beliau itu belum siap, sudah ada yang nunggu. Nah dari situlah Mbak, saya sampaikan. Jadi kan Parenza Garden ini sebenarnya untuk wilayah ekspor Jangkat itu start here to ekspor Jangkat. Jadi orang tidak hanya ke Parenza Garden. Nanti kita dorong mereka ke Rantau Kermas. Di Rantau Kermas itu ada Arung Jeram yang dikelola Om Gembol tadi itu dan kawan-kawan. Dan mereka ini sebagian tidak orang asli situ. Orang kita Jambi ada yang di Tebo, ada yang apa, tapi berkomunikasi, bekerja sama dengan masyarakat desa. Desa Rantau Kermas kan. Dan ini membuat peningkatan ekonomi dari sisi jasa usaha pariwisata. Kemudian di situ ada 4 air terjun, belum kulinernya. Pak Sintia kalau ke Rantau Kermas, nanti di sana ada Pak Hadirin namanya, kepala desanya. Coba tanyakan. Saya tanyakan kemarin ada lebih kurang 30 jenis masakan yang semuanya itu dimasak, materinya itu menggunakan bambu. Kan di tempat lain nggak ada. Dan ini bisa dijual. Bisa gitu. dijual. Baiklah, nanti kita akan jual lagi hal-hal lainnya. Betul. Banyak sekali karena Cynthia sepakat. Cynthia udah beberapa kali ke Jangkat dan selalu ingin pergi ke sana kembali. Betul, Mbak. Kita harus jeda dulu ya, izin Bang Amril, Bang Dodi dan juga Bang Afdal, Bang Gembol, kita jeda dulu ya, izin. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah potensi wisata Jambi. Dan masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa, para pegiat ataupun pengelola wisata Jambi yang tadi kita sudah berdiskusi sedikit tapi sudah semakin menarik. Mungkin bisa nanti kita lanjutkan bersama Bang Amril. Tadi banyak sebenarnya yang bisa dijual, tapi apa nih yang membuat akhirnya jualannya agak tersendat? Mungkin nanti akan kita bahas. Kita ke Bang Dodi lagi. Bang, tadi sudah Abang juga singgung sedikit bahwa bagaimana sebagai masyarakat lokal ingin mengembangkan wisata yang ada di sana dan akhirnya menggait investor lokal yang seperti yang Bang Amril katakan, akhirnya Parenza Garden sekarang bisa full book. Iya. Aduh, langsung ada penelepon nih. Izin ya Bang, kita sapa dulu penelepon. Halo, selamat siang. Selamat siang. Masih bergabung kan? Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi dari Telanai, silakan Pak. Ingin memberikan komentar, saran, silakan. Baik. Terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya. Pertama saya sapa dulu sejenak Mbak Cynthia. Yang terhormat Bapak Amril. Terima kasih Pak Yudi, selamat siang. Penggiat, penggiat wisata Jambi yang saya hormati, didampingi media Zoom, terhormat pengelola wisata Parenza Garden di Bung Dodi yang saya hormati. Dari perspektif masyarakat aja Mbak Cynthia Permana, bahwa menurut saya sangat sederhana. Orang mau berwisata itu mungkin antara lain tentu dia harus nyaman, aman, dia bisa makan, minum, bisa membeli, bahkan dia bisa membeli untuk pulang, dan juga bisa istirahat. Selanjutnya ya tentu dia bisa kembali lagi. Nah ini mungkin menurut saya berdasarkan teorinya itu yang menurut pandangan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara potensi wisata
di Provinsi Jambi. Tentu sangat banyak. Yang kalau saya bicarakan mungkin sampai sore gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amril dan dua narasumber yang ada. Itu sangat kaya, sangat banyak. Nah, potensi ini tentu menurut saya merupakan tantangan ya, dan persaingan yang cukup berat dengan tentu di hadapan mata kita mungkin tahun depan insya Allah adanya terbuka akses infrastruktur jalan Palembang Jambi, Jambi Palembang yang tadinya 7 jam sekarang akan menjadi 3 jam. Tentu ini berpeluang bagi masuknya orang, keluar masuknya orang ke Jambi. Nah, ini tentunya peluang. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan. Tentu multiplier effect, ya. Uang itu kan harus masuknya ke Jambi melalui dunia wisata. Jadi potensi wisata apa sebenarnya dalam waktu dekat ini yang pemerintah, penggiat ini harus merupakan prioritas. Nggak bisa lagi semuanya ketinggalan. Sehingga orang menjadi magnet. Jambi itu. Uangnya nggak lari kemana-mana, bahkan masuk. Bukan malah sebaliknya keluar. Nah tadi saya sangat sependapat ya. Sangat tertarik bahwasanya investor ini, khususnya di Jambi ini kan selalu bermain di zona nyaman ya. Yeah. Di batu bara, migas, sumber daya alam lainnya. Itu kan menurut ketentuannya kan itu barang habis. Batu bara habis, minyak habis. Yang unlimited ini sebenarnya tidak habis-habis ini. Ya itulah tadi. Bahwa kita harus, pemerintah harus mindsetnya harus betul-betul betul-betul ada gregetnya gitu. Mau udah pemerintah ini bahwa ada barang yang tidak pernah habis, itu adalah wisata. Nah kalau pemerintah tidak ngerti, ya minta ampun lah saya. Siang ini saya minta ampun. Siap Pak. Ini tentu tantangannya bagi penggiat wisata dengan pemerintah. Ya. Jadi kalau memang katanya terlambat dengan nanti ada tol Palembang Jambi ini ya nggak masalah lah. Yang penting mindsetnya bahwasanya bagaimana uang itu bisa masuk ke Jambi. Nah kalau pemerintahnya nggak aware terhadap ini ya gimana, peluangnya kan hilang. Baik. Begitu saja. Baik Pak Yudi. Jadi tolong diundang investor itu dalam waktu dekat. Dia harus berinvestasi ke masalah dunia wisata yang kita sebutkan banyak di Provinsi Jambi ini. Saya rasa demikian. Ini sangat penting, ini sangat merupakan efek domino bagi kedepannya untuk pertumbuhan ekonomi Jambi di sektor pariwisata. Jadi ini jangan dimain-mainkan. Ini adalah potensi yang betul nyata di depan mata. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best of all. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Masyarakat yang selalu peduli dengan perkembangan Jambi juga terkait pariwisata hari ini. Mungkin langsung saja Bang Dodi nih. Nanti kita juga akan ke Bang Amril dan juga Bang Gembol. Bang Dodi, tadi sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, menyinggung sedikit. Pak Yudi mengatakan ketika kita berwisata butuh adanya rasa aman, rasa nyaman, lalu gampang mendapatkan oleh-oleh untuk kita bawa pulang, harus bisa terkenang dengan baik sehingga kita mau kembali lagi ke tempat wisata tersebut. Sebagai salah seorang pengelola wisata, seperti apa yang Abang sudah hadirkan di tempat wisata yang Abang kelola agar poin-poin ini bisa terwujud? Silakan Bang Dodi. Ya, terima kasih. Khususnya bagi kami di Parenja Garden, kami hari ini sudah menyiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan keamanan. Nah, salah satunya adalah kami tempat untuk mereka camping. Dulu dalam area camping ini, kami sudah membuat standar operasional prosedur yang harus diikuti oleh peserta camping yang ada di tempat kami. Tentu dengan ketentuan yang telah kita tetapkan. Apa mereka sudah nanti melanggar dari ketentuan yang kita tetapkan, jadi kita dari pengelola bisa melakukan tindakan untuk berikutnya. Terkait dengan apa sih cindera mata mungkin nanti yang bisa pihak wisatawan membawa ke daerah asal mereka masing-masing.
kami juga di areal daripada Pareza Garden kami sudah menyediakan indera mata yang memang hari ini punya ciri khas. Mungkin hari ini sudah dikenang-kenang oleh masyarakat Jambi, yaitu salah satunya adalah ubi bakar madu jangka. Aduh enak Nah banget. ini punya ciri khas. Ini juga bisa nanti kami coba untuk mengangkat ini ke jenjang yang lebih baik, dalam arti bagaimana kita mendapatkan pengakuan dunia nasional bahwa ubi bakar madu ini baik dikonsumsi, terus juga bisa memasarkan secara luas. Terus juga kami di hal ini kebetulan hari ini juga saya sebagai salah satu penggiat daripada kopi Jambi yang domisilinya di Kecamatan Jangga. Nah, dan juga saya hari ini punya brand yaitu Pansi Kopi, dan alhamdulillah Pansi Kopi ini punya pasar tersendiri daripada kopi-kopi yang lain. Nah, kenapa saya punya pasar sendiri? Karena saya melihat bahwa kalau kita berbicara pasar kopi, kalau kita samakan dengan pasar kopi yang ada selama ini, tentu dalam hal ini tidak sama aja, apa yang kita olah ini sama aja dengan kopi-kopi yang lain. Tapi bagaimana kita menghadirkan kopi ini punya ciri khas, dalam arti dia berada di ketinggian 1200 mdpl. Tapi periatesnya adalah Robusta. Nah, inilah yang kami lakukan di 2018, yaitu bagaimana kita mengangkat potensi kopi jangkat ini bisa dikenang oleh masyarakat dunia. Nah, oleh kawan-kawan LTB waktu itu diinisiasi ikut kontes di Bali, alhamdulillah juara 1 nasional. Terus juga 2019 kita ikut juga kontes di Bandung, alhamdulillah juga juara 1. Nah, dalam hari ini bagaimana potensi kopi yang hari ini orang kenalnya itu kopi Lampung. Tapi asal kopinya itu sebenarnya dari Jangkat. Nah, ini kita melakukan terobosan bagaimana kita memasarkan kopi itu mulai dari pengolahan sampai untuk siap seduh, itu memang kita yang melakukan oleh masyarakat lokal yang melakukan, bukan perusahaan besar yang melakukan, tapi masyarakat lokal yang kita libatkan. Nah, mulai dari penanaman sampailah nanti kita olah bisa di situ. Nah, untuk berikutnya terkait dengan saya juga agak miris sekali gitu, nah. Apalagi tadi kita sudah berbicara jarak gitu, nah. Untuk mengakses ini, kita tahu bahwa Jangkat itu jarak dari Kota Bangko lebih kurang 120 km ke Jangkat. Tetapi dalam hal ini aksesnya belum layak. Dalam arti banyak jalan kita ini yang berlobang, terus juga jalan yang sempit. Akhirnya mereka para wisatawan ini terkadang memang nekat untuk datang ke Jangkat. Tetapi dalam hal ini pemerintah tidak melihat gitu, memperhatikan akses ini. Contoh mungkin titik rawan longsor lamban ditangani oleh pemerintah. Padahal ini kan PR bagi kita untuk memajukan Jangkat itu, yang kita harus siapkan adalah infrastrukturnya. Kenapa infrastrukturnya kita siapkan? Karena Baik, Pak Dodi agak kurang jelas mungkin karena sinyal. Oke, mungkin akan kita coba kembali. Pak Dodi. Baik, kita mungkin mungkin yang Pak Dodi. ya, halo. Nah, ya. Ya. Dengar Pak, izin. Ya. Silakan. Terus juga yang lainnya. Kan banyak keluhan-keluhan masyarakat, terkadang kita lihat di media sosial. Baik. Kunjungan terhambat karena adanya longsor. Karena daerah kita ini termasuk salah satu titik rawan longsor yang ada di Kabupaten Merangin. Nah, ini yang harus kita sama-sama duduk bersama dengan pihak pemerintah ke depan. Kita ini mau memajukan Jangkat dari segi potensi wisatanya. Baik. Kita harus melihat dulu. Baik. Titik rawan longsor ini ya memang saya pengen ke depan gitu. Titik rawan longsor ini ada alat yang memang standby, memang tetap di situ. Dalam arti
lebih mudah untuk melakukan rolling nanti apabila ada titik-titik yang memang longsor. Baik, ini berarti terkait keamanan dan juga keselamatan wisatawan ya. Ya, Baik Bang Dodi, nanti akan kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Kita ke Bang Gembol lagi, Bang Muammar Afdal. Bang, kalau Abang melihat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yudi bagaimana keamanan, kenyamanan, oleh-oleh yang